Lia Arianti. Pada sesi ini saya berperan sebagai co-fasilitator. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada sesi 3 dari rangkaian ZWL Policy. Pada sesi ini berjudul pengenalan model pengolahan sampah terpilah. Sebagai gambaran, sesi ini memperlihatkan implementasi dari konsep zero waste gitu ya sebagai model pengolahan sampah di tingkat kawasan. Pada sesi ini nanti ada 2 pemateri, ada Pak Piki dan Bu Ayu yang akan berbagi pengalaman tentang bagaimana implementasi pengolahan sampah di wilayah dampingan YPBB. Nah, sebelum masuk ke dalam sesi, izinkan saya menyampaikan ini ya, housekeeping bagi para peserta. Nah, mungkin saya ingatkan kembali kepada para peserta, kepada Bapak Ibu sekalian, untuk menambahkan nama lembaga di ID peserta. Contohnya seperti ini ya, ada Laras spasi YPBB. Nah, Bapak Ibu semua disarankan untuk menambahkan lembaga. Nah, selanjutnya sebagai informasi kegiatan sesi ini akan direkam. Link materi dan link rekaman akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu melalui email. Untuk pertanyaan pada saat sesi berlangsung, apabila ada pertanyaan maupun ada tanggapan, silahkan disampaikan menggunakan fitur chat dengan format sebagai berikut. Tanda kurung siku isi pertanyaan maupun tanda kurung siku isi tanggapan. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan secara langsung, silahkan menggunakan fitur raise hand di bagian partisipan. Untuk panitia yang bertugas pada sesi siang ini, ada Natasha dan Faizatul Rohmah yang berperan sebagai notulen, ada saya sebagai co-fasilitator, dan ada tim teknis yaitu Yudit dan Sri Wulandari. Nanti apabila Bapak Ibu ada kesulitan di Zoom meeting ini, bisa langsung menghubungi tim teknis yaitu Yudit dan Sri Wulandari. Nah, mungkin tanpa berlama-lama, saya langsung serahkan kepada Pak Piki untuk membawakan materi kali ini. Silakan Pak Piki. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Sebentar saya sambil share screen. Materi siang ini akan bicara soal pengenalan model ya. Jadi kalau di setting pelatihan kami yang di awal ya, yang kami ingin lakukan adalah sebelum pandemi ya. Jadi Bapak Ibu ini sedikit cerita, pelatihan ini sebetulnya sudah tertunda hampir 1 tahun karena melihat kondisi pandemi sekarang. Tadinya tuh kami maunya tuh bikin kegiatan offline, kumpul ya, kemudian kita ada acara ke lapangan untuk melihat modelnya langsung, secara langsung gitu ya. Awalnya tuh seperti itu desainnya, tapi karena kondisi pandemi seperti saat ini tidak memungkinkan untuk kita untuk kumpul beramai-ramai gitu ya. Semoga cepat berlalu ya, dan Bapak ya, dan kita semua tetap sehat. Tidak mungkin untuk berkumpul beramai-ramai. Akhirnya jalan tengahnya adalah kita perlihatkan prosesnya atau model pengolahan sampah ini lewat video gitu. Nah, Bapak Ibu kenapa tidak yang lain gitu ya? Misalnya dulu waktu itu kita ada pilihan juga sih mau bikin kayak semacam virtual tour ya ke beberapa tempat beberapa tempat di model kita ya, model yang di Bandung dan Cimahi. Kenapa tidak seperti itu dan memperlihatkan secara langsung? Karena acaranya sendiri berlangsung siang hari dan Bapak Ibu sebenarnya berbeda dengan model pengelolaan sampah yang lain ya yang kita bisa lihat secara fisik. Model pengelolaan sampah terpilah Zero Waste Cities yang didorong oleh PBB dan sekarang diadopsi dengan nama yang bermacam-macam ya, di Bandung jadi Kampisman, di Cimahi jadi Cimahi Barengras. Itu tidak terlalu kelihatan fisiknya gitu. Jadi baru kelihatan itu pada saat ada pengumpulan di pagi hari biasanya seperti itu. Jadi
akhirnya kita jalan tengahnya adalah kita bikin videonya aja yuk gitu, kemudian kita perlihatkan kepada Bapak dan Ibu di sesi ini. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan cerita dulu sedikit, mereview ya tentang kenapa pengelolaan sampah terpilah yang diintervensi yang kami dorong ya. Gitu. Kenapa bukan misalnya membangun infrastruktur gitu misalnya, atau membangun misalnya metode yang lain lah ya seperti itu gitu. Kenapa nggak teknologi atau infrastruktur seperti bangunan gitu ya? Kenapa kok justru pengolahan sampah yang didorong adalah pengumpulan sampah terpilah? Nah, setelah itu nanti baru kita lihat apa yang dilakukan di beberapa kawasan model di Bandung dan Cimahi. Nanti akan dibawakan oleh Ibu Ayu ya. Bu Ayu ini adalah rekan saya, dia manajer dari pengembangan model di Kota Bandung. Jadi kita seperti tadi pagi saya bilang, YPWB mengembangkan beberapa model di awal dari tahun 2017 itu di beberapa kota gitu. Nah, Kota Bandung adalah salah satunya. Nanti akan dibawakan oleh Bu Ayu. Nah, kita mulai dulu dari aspek pengelolaan sampah dan kenapa pengumpulan terpilah yang kami pilih sebagai sebuah intervensi gitu. Nggak usah. Kalau 6,5 ya. Kalau Bapak dan Ibu ingat cerita yang awal tadi ya dari Pak David tadi pagi, ini saya mengulas sedikit. Biasanya kita itu berurusan dengan pengolahan sampah tuh kalau dia sudah dihasilkan, gitu ya. Tapi seperti yang dikatakan Pak David tadi pagi juga bahwa sebenarnya ruh dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 itu tidak hanya melakukan pengelolaan sampah, bukan hanya melakukan penanganan, tapi juga melakukan upaya-upaya proaktif ke arah hulu, ya, ke arah hulu dari proses sebelum sampah itu dihasilkan bahkan. Jadi ke arah pengurangan, gitu. Nah, sistem penanganan sampah yang dilakukan di lapangan itu perlu berorientasi kepada daur ulang. Kalau kita mau bicara tentang circular economy ya, di sini mau bicara tentang circular economy, keberputaran dari material itu tadi, kalau tadi pagi kalau dari Pak David diingat bahwa bahwa sampah itu sama dengan material ya, tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa dimusnahkan, cuma hanya berubah bentuk gitu ya. Maka kemampuan dia untuk sebanyak mungkin dia bisa di-recycle, dirubah jadi material yang baru untuk dipakai lagi ke dalam proses konsumsi dan produksi itu sangat ditentukan oleh proses penanganannya. Gitu. Misal ya, ini lebih contoh yang lebih spesifik. Misalnya, contohnya, misalnya kita mau mendapatkan katakanlah kompos yang bisa digunakan untuk proses untuk menyuburkan tanah, gitu ya. Maka yang kita butuhkan adalah sumber dari sampah organik terpilah yang terpilah dari sumbernya gitu. Nah, organik yang terpilah dari sumbernya. Kenapa? Kalau misalnya dia sempat tercampur dengan yang lain, nanti keburu kena kena racun dari yang lain gitu, dari sampah yang lain, karena sampah-sampah lain tuh bisa jadi mengandung bahan-bahan beracun seperti logam berat dan lain-lain ya. Nanti mungkin akan diceritakan lebih jauh di sesi-sesi berikutnya. Itu. Jadi yang kita butuhkan adalah sampah organik yang terpilah, yang bersih. Begitu pula dengan sampah non-organik, misalnya sampah daur ulang plastik misalnya yang mau didaur ulang itu akan jauh lebih mudah ditangani, akan jauh lebih lebih ekonomis juga dan keterdaur ulangannya gitu ya,
tingkat daur ulangnya lebih tinggi kalau dia bersih, tidak pernah berkontak dengan sampah organik. Ketika dia masuk ke sampah organik, kalau Bapak dan Ibu pernah ke lapak-lapak daur ulang atau misalnya ke pabrik daur ulang, itu yang dilakukan sama petugas di sana adalah mencuci dulu sampai bersih sebelum dicacah dan masuk ke jadi bahan baku untuk pabrik daur ulang. Karena pabrik daur ulang ya nggak mau dia kalau terima bahan baku yang kotor gitu kan, dia harus bersih. Kalau kotor ya nilainya jadi rendah, itu kurang lebih. Jadi sekali lagi yang mau saya tekankan adalah keterdaur ulangan material atau yang menentukan apakah material itu menjadi bahan baru, ya sampah itu menjadi bahan baru kembali menjadi material yang bisa digunakan untuk proses produksi dan konsumsi, itu ditentukan sebenarnya dari proses penanganannya, gitu. Maka penanganannya itulah yang jadi yang jadi titik penting, titik intervensi yang penting dalam sistem pengolahan sampah. Sebelum ke sana. Nah, penanganan sampah itu terdiri dari apa aja gitu. Dan ini beberapa aktivitas dan arti dari aktivitas tersebut ya, berdasarkan regulasi gitu. Jadi penanganan sampah terdiri dari aktivitas pemilahan, ya, mengelompokkan dan memisahkan sesuai dengan sifat dan jenisnya, pengumpulan, ya, mengambil dari sumber, memindahkan dari sumber ke TPST. Ada pengangkutan terpilah dari TPST ke TPA. Jadi kita membedakan antara pengumpulan dan pengangkutan. Kemudian ada pewadahan, ya, pengolahan, itu juga bagian dari penanganan sampah, dan pemrosesan akhir. Nah, ini pengelolaan sampah yang existing yang terjadi saat ini kan ya. Tadi saya lihat tadi pagi juga ada banyak yang melihat bahwa ini praktek yang kalau ditanya praktek pengolahan sampah yang tidak zero waste itu yang seperti apa, yang kumpul angkut buang katanya seperti itu. Jadi saya tidak akan bicara banyak soal ini, tapi dari sini kita membedakan antara proses pengumpulan ya dari pusat dari sumber sampai ke TPS, pengangkutan, dan ada pemrosesan akhir di TPA ya, kalau sistemnya linear seperti ini. Sementara itu kita menghadapi tantangan nih dari Jakstrada dan Jakstranas ya, bahwa kita mau mengurangi sampah sebesar 30% ya, dan memastikan sekitar 70% sampah itu tertangani. Bagaimana caranya memastikan 30% sampah itu bisa direduksi gitu ya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat komposisinya aja, saya belum mencantumkan di sini ya. Komposisi sampah negara berkembang rata-rata itu 60%-nya adalah sampah organik. 60%-nya adalah sampah organik. Jadi sebetulnya cita-cita untuk mencapai 30% pengurangan itu sebetulnya bisa relatif ya, cukup mudah dicapai gitu, Bapak Ibu. Bisa relatif cukup mudah dicapai karena pengolahan sampah organik ini tidak terlalu rumit sebenarnya caranya. Dan butuh teknologi yang tinggi dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat juga pada saat kita memperlihatkan tentang model yang berjalan di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan di kabupaten lainnya juga ya. Gitu. Kalau misalnya ya kita bisa mengambil seluruh sampah organik itu, maka sebetulnya ada lebih dari, kalau 300 ton per hari, ini kalau misalnya katakanlah Bandung ya, 300 ton per hari, 60%-nya harusnya jadi 180 ton per hari. Itu yang bisa dikurangi dari 300 ton. Nanti penambahan yang lain, pengurangan yang lain dicapai lewat cara yang tadi pagi sudah dijelaskan oleh Pak David ya. Residunya itu dikurangi dengan cara kebijakan ya, dengan mengeluarkan kebijakan tentang mendorong untuk IPR, mendorong pelarangan dan seterusnya gitu. Residunya dikurangi dari situ Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat pola penanganan sampah seperti yang
tadi diceritakan, maka dan kembali ke penekanan tadi bahwa titik yang paling penting dari tingkat keterdaur-ulangan atau seberapa banyak sampah yang bisa kita daur ulang ya, yang bisa dikembalikan ke dalam sistem konsumsi produksi oleh pengumpulannya kan, oleh penanganan di penanganan. Nah, di antara penanganan ini mana yang bisa diintervensi gitu. Nah, kalau kita lihat rumah dan setelah sampah itu keluar dari rumah itu kan sebetulnya zona privat ya. Kita tidak terlalu pemerintah tidak bisa terlalu banyak intervensi di sana gitu. Sehingga yang kita dorong adalah proses pengumpulan terpilahnya. Gitu ya. Dengan disinilah intervensi sistemnya terjadi. Jadi yang kita pastikan adalah pengumpulan harus dilakukan secara terpilah ya. Nanti yang masalah ikutsertaan dari rumah itu diatur lewat cara lain gitu ya. Kalau kita bahasanya ketaatan di tingkat rumah tangga, ketaatan pemilahan di rumah tangga itu nanti diatur diintervensi lewat cara lain. Nah, jadi yang dilakukan oleh YPWB di dalam modelnya adalah melakukan intervensi pada sistem pengumpulan. Sehingga, dan ini perlu dipastikan Bapak Ibu, sampah yang sudah terpilah dari kawasan tidak boleh dicampurkan lagi setelah keluar dari kawasan itu. Ada sebagian yang diolah di dalam kawasan sendiri, kalau misalnya tidak bisa ditampung oleh tidak bisa ditampung seluruhnya oleh kawasan, dibawa ke fasilitas TPS 3R. Gitu. Sebelum ada beberapa yang dibuang masih masuk ke dalam TPS dan dibawa ke TPA. Jadi pengangkutannya pun harus terpilah. Kita harus memastikan yang diangkut oleh di TPS itu adalah sampah yang residu, sampah yang sudah tidak bisa diolah di kawasan itu. Nah, untuk lebih jauh memahami atau kita melihat bagaimana sih pengelolaan sampah terpilah di kawasan itu dilakukan, saya akan mengundang Ibu Ayu untuk mengajak kita memandu kita untuk melihat apa yang terjadi di kawasan pada saat ada pengumpulan terpilah. Apakah ada pertanyaan dulu dari Bapak Ibu? Kalau tidak, kita masuk dulu ke ceritanya Bu Ayu ya. Bu Ayu, siap Bu Ayu? Siap. Terima kasih. Silakan. Ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan mencoba buat Bapak Ibu sekalian untuk melihat apa yang memang kita coba jalankan di kawasan seperti itu. Jadi yang kita kembangkan memang adalah pengumpulan terpilah. Jadi untuk pengumpulan terpilah ini kita harus memastikan bahwa pemilahan itu dilakukan di sumber. Jadi desain operasional kita itu adalah pemilahan atau pemilahan di sumber dengan memilah sampah organik dengan sampah lainnya. Kita menekankan bahwa pemilahan itu memang organik terpisah dengan sampah lainnya karena selama ini kita sering ketemukan di lapangan gitu ya, di kawasan, bahwa warga sering ketika kita edukasi gitu ya, sering kali menyampaikan bahwa pemilahan sudah dilakukan, tapi setelah kita cek yang dilakukan itu hanya memilah sampah yang layak jual gitu ya, sedangkan sampah organiknya masih tercampur dengan sampah residu. Jadi itu juga akan sama aja terbawa ke TPS. Jadi kita selalu menekankan bahwa pemilahan di sumber dan memilah itu memilah sampah organik dengan sampah lainnya seperti itu. Kemudian pengumpulan terpilah yang dilakukan oleh petugas pengumpul sampah RW gitu ya. Kita memang intervensi dengan petugas pengumpul sampah karena dia yang melakukan itu setiap hari gitu ya. Karena kita
tujuannya adalah ini berkelanjutan. Ketika kita di RW itu merekomendasikan untuk ada volunteer atau apa, itu takutnya tidak berkelanjutan. Jadi memang pengumpulan terpilah akan dilakukan oleh petugas pengumpul sampah gitu ya. Dan petugas pengumpul sampah ini biasanya juga melakukan pemilahan sekunder, tapi bukan memilah untuk sampah organik tadi, tapi pemilahan yang untuk sampah yang layak jual. Jadi sekaligus menjalankan itu. Jadi setelah di pengumpulan terpilah, nanti sampah-sampah yang tadi terpilah akan diteruskan sesuai peruntukannya gitu ya. Kalau sampah organik akan diolah apakah di kawasan atau memang di pusat olah organik skala kota gitu. Kalau memang kawasannya memungkinkan akan diolah di kawasan. Untuk sampah yang layak jual, sampah daur ulang akan disimpan oleh petugas atau langsung dijual. Ada petugas yang harian menjualnya gitu ya, langsung dalam hari itu juga dijual ke lapak ataupun ke bandar daur ulang. Kemudian untuk sampah residu akan dibawa ke TPS, seperti itu, akan dibawa oleh petugas sampah ke TPS sendiri. Itu kurang lebihnya, dan setelah ini kita akan sambil lihat tayangan gitu ya, tayangan di video yang mungkin biar lebih tervisualkan oleh Bapak Ibu sekalian gitu ya, bagaimana proses ini dijalankan. Lanjut. Jadi untuk di pengumpulan terpilah ini gitu ya, pemilahan di rumah diawali dengan edukasi. Memang kita memastikan bahwa seluruh rumah tangga itu mendapatkan edukasi tentang pemilahan dari tim, dan kita kebetulan juga memang kolaborasi dengan mitra kita, dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung, melakukan edukasi dari rumah ke rumah. Pemilahan dilakukan di tiap rumah dari sumber, dan pemilahan tadi sudah kita tekankan bahwa memilah sampah organik dengan sampah lainnya gitu ya. Sampah organiknya ini kita memisah antara sampah organik keras dengan sampah organik lunak, karena memang ada peruntukannya kenapa kita memisahkan sampah organik menjadi lunak dan keras gitu ya. Kemudian untuk pewadahan gitu. Untuk pewadahan kita merekomendasikan bahwa disediakan oleh pemilik rumah masing-masing sesuai dengan sampah yang dihasilkan. Sampah yang dihasilkan setiap rumah tangga akan berbeda, jadi kemungkinan wadah yang disiapkan juga akan berbeda. Jadi untuk wadah sampah organik ini kita rekomendasikan adalah wadah yang bertutup. Tidak harus baru, wadah yang ada di rumah bisa dimanfaatkan gitu ya. Jadi yang penting untuk organik adalah tertutup. Kemudian untuk sampah lainnya kita rekomendasikan adalah sampah yang tidak sekali pakai atau bisa diguna ulang. Jadi itu kita ingin melibatkan partisipasi dari warga masing-masing untuk pewadahan dari rumah, seperti itu. Lanjut. Ini lanjut. Nah, kemudian selain kita edukasi ke rumah, kita juga melakukan edukasi ke petugas pengumpul sampah. Kita edukasi informal gitu, pendekatan intens ke petugas sampah, karena petugas ini akan mengumpulkannya dengan cara yang berbeda dengan sebelumnya. Jadi berulang-ulang edukasi dilakukan oleh tim kepada petugas pengumpul sampah sampai memang benar-benar petugas sampah ini mengerti nanti ke depan mengumpulkannya seperti apa. Nah, ini di gambar di video terlihat petugas sedang mengumpulkan di salah satu rumah gitu ya. Dan sarana yang dipakai untuk pengumpulan terpilah ini tadi terlihat ada uscat gitu ya, gerobak dorong, kemudian ada ember organik. Ember di petugas ini adalah kunci gitu ya untuk petugas sampah. Kunci bahwa petugas tidak akan mencampur kembali sampah yang sudah dipilah oleh warga, karena itu juga seringkali jadi pertanyaan warga ketika petugas tidak membawa ember untuk sampah organik gitu ya. Itu nanti dikhawatirkan akan dicampur kembali oleh petugas sampah. Jadi ada ember untuk sampah organik, biasanya ember bekas cat yang 25 kilo, kemudian ada karung atau drum untuk sampah yang lainnya dan sampah daur ulang gitu. Jadi itu untuk di sarana untuk petugas pengumpul sampah. Di video juga terlihat ada komunikasi antara petugas pengumpul sampah dengan warga gitu ya. Ini juga jadi kunci karena petugas juga mempunyai peranan penting untuk edukasi tentang pemilahan ini gitu ya.
yang semula misalnya warganya belum memilah, kemudian seringkali gitu ya ketemu dengan petugas, akhirnya petugas kita bekalin untuk berani edukasi ke warga gitu ya. Jadi lama-kelamaan warganya juga akhirnya yang sebelumnya belum memilah jadi memilah, ataupun memilahnya kurang tepat jadi bisa memilah dengan tepat. Jadi kita bekali petugas untuk mengedukasi ke warga. Jadi seperti itu. Kemudian juga dalam pengumpulan terpilah ini kita lakukan pencatatan juga gitu ya, bahwa rumah ini sudah memilah atau belum. Ini bisa kita jadikan untuk evaluasi dengan kewilayahan, dengan RW atau kelurahan. Itu jadi dalam pengumpulan terpilah di awal ini kita coba dampingi terus petugas sampah gitu ya selama 3 minggu, dan kita pun mengumpulkan data untuk membekali selama karena setelah itu kita tidak akan menembangi terus, jadi ya supervisinya mungkin minim gitu ya. Jadi petugas sampah bisa mandiri untuk melakukan pengumpulan terpilah, berani melakukan edukasi juga ke warga. Lanjut, setelah tadi pengumpulan terpilah, jadi sampah-sampah yang dikumpulkan akan dibawa ke sesuai dengan peruntukannya. Untuk sampah organik gitu ya, ini untuk sampah organik yang dihasilkan di kawasan ini, kebetulan kawasannya memiliki lahan untuk dilakukan pengolahan sampah organik di tempat gitu ya. Jadi sampah organik yang tadi setelah dikumpulkan dari rumah warga akan dilakukan pengomposan, dan pengomposan ini juga dilakukan oleh petugas pengumpul sampah gitu ya. Kita timbang dulu untuk mengetahui berapa berat dari sampah organik ini gitu ya. Kemudian kita juga catat, jadi terrecord gitu ya, terdata sampah-sampah yang dihasilkan di masing-masing kawasan seperti itu. Ini mungkin ada gangguan. Jadi tadi setelah dikumpulkan, jadi sampahnya akan diolah dan akan diolah. Kita juga sebelumnya selain edukasi petugas untuk pengumpulan terpilah, kita juga membekali petugas untuk melakukan pengomposan gitu ya. Kita briefing bagaimana caranya melakukan pengomposan, kemudian dan itu tadi kalau di kawasan itu tadi akan diolah, pengomposan dilakukan, dimasukkan ke bata terawang. Mungkin sambil nunggu ininya, videonya gitu ya, biar terlihat. Jadi kita memang merekomendasikan petugas sampah yang melakukan pengomposan itu dengan nanti ada supervisi dari tim kita atau tim DLHK ataupun dari RW gitu ya, seperti itu. Jadi di kawasan ada beragam sarana gitu ya. Kalau kebetulan memang kawasannya punya lahan ataupun punya potensi untuk pengolahan, itu kita memang merekomendasikan untuk dimaksimalkan diolah di kawasan. Yang tadi ini akan diolah dengan bata terawang. Nanti kita coba ini di awal-awal memang ada tim kita yang supervisi untuk memastikan petugas sampah memang sudah benar untuk melakukan pengolahan sampah organik. Jadi di awal-awal memang disupervisi oleh tim kita gitu. Jadi ini bata terawang ini kebetulan ada di RW 7 Lebak Gede di Kecamatan Coblong. Jadi bata terawangnya juga disupport oleh dari DLHK Kota Bandung gitu ya. Jadi RW-RW yang memang punya potensi lahan untuk pengomposan, kita coba teruskan ke DLHK bahwa RW-nya sudah memilah dan membutuhkan sarana untuk pengolahan sampah organik. Itu untuk pengolahannya. Dan kemudian untuk sampah yang residu gitu ya, sampah yang memang kita tidak bisa apakan lagi, oleh petugas sampah akan dibawa ke TPS terdekat dari masing-masing kawasan. Ini kebetulan contohnya, jadi petugas tetap menggunakan gerobak yang ada di RW gitu ya untuk membawa sampah residu ke TPS. Ini kebetulan dekat dengan kawasannya gitu ya. Ini dulu TPS Cihaurgelis, sekarang sudah beralih ke TPS Pahlawan. Dan untuk pemanfaatan sampah gitu ya,
lanjut aja untuk pemanfaatan sampah, untuk sampah yang daur ulang gitu ya, untuk sampah daur ulang sama petugas sampah akan dibawa ke lapak untuk dijual gitu ya. Nah, untuk sampah daur ulang ini kita kembalikan lagi ke masing-masing RW karena ada RW yang memiliki bank sampah gitu ya, ada RW yang saya sedekah sampah saja ke petugas. Jadi kita kembalikan ketika memang bank sampah itu akan lebih mendukung untuk pemilahan jalannya pemilahan dan pengumpulan terpilah. Tapi ketika memang di RW mereka warganya sudah terbiasa untuk memberikan kepada petugas sampah, kita persilahkan. Jadi istilahnya kalau di kita itu di Kota Bandung itu sedekah sampah. Jadi diberikan ke petugas untuk dijual gitu. Kemudian untuk sampah organiknya seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang memang diolah di kawasan, ini kebetulan juga ada yang di kawasan, dikompos, kemudian hasilnya itu akan setelah dipanen akan digunakan untuk biar ini kembali lagi ke siklus tertutup, jadi akan dipakai untuk media tanam gitu ya, akan dipakai untuk media tanam untuk urban farming, dan urban farming ini yang akhirnya nanti yang hasil dari urban farming yang akan kembali ke warga, bisa dipakai ketika ada acara tertentu di skala RW, kemudian atau ketika ada tamu kebetulan pas panen sajiannya dari hasil urban farming ini. Jadi itu kurang lebih tentang pemanfaatannya gitu ya. Jadi memang kita sarankan untuk kembali lagi gitu ya, menjadi daur yang kembali lagi ke kawasan. Jadi tidak ada yang hasil ini keluar seperti itu. Jadi ini kurang lebih gambarannya yang dilakukan di kawasan gitu ya, untuk setup di kawasan ini gitu. Jadi dari pewadahannya, kemudian pemilahannya dari skala rumah tangga, pengumpulan terpilah, kemudian pengolahannya sampah organik ataupun daur ulang, kemudian pemanfaatannya untuk apa. Jadi keuntungan yang paling penting yang dirasa oleh petugas sampah adalah ketika pemilahan dari sumber sampah daur ulang yang dia hasilkan itu menjadi lebih bersih gitu ya, dan tidak bercampur dengan sampah organik yang basah seperti itu. Itu dari tayangannya. Kemudian lanjut mungkin ini untuk mendetailkan dari yang tadi saya sampaikan bahwa pemilahan dilakukan di rumah dan pewadahan itu disiapkan oleh pemilik rumah masing-masing. Jadi di awal banyak ketika kita edukasi warga yang menanyakan pewadahannya mana gitu, tapi kita menginformasikan gitu, ada partisipasi dari warga dan akhirnya banyak muncul ide-ide kreatif dari warga tentang pewadahan ini gitu ya, yang semula memang banyak warga yang meminta wadahnya, tapi ketika kita coba sampaikan juga ya ketika di RW lain yang sudah jalan bahwa banyak kok warga-warga yang akhirnya memunculkan wadah yang ada di rumah masing-masing gitu. Jadi seperti itu. Tapi sampai akhirnya sekarang juga untuk di Kota Bandung sendiri ketika sudah dibuktikan bahwa di kawasan itu memilah, nanti akhirnya akan bisa support dari anggaran yang ada di peruntukan untuk di kawasan, untuk di RW seperti itu ya, bisa dari RW bisa mencoba mengusulkan untuk pewadahan untuk skala rumah. Kemudian berikutnya kalau untuk next pewadahan untuk petugas pengumpul sampah, ini yang tadi juga sudah terlihat gitu ya, ada pushcap gitu ya, ini adalah modifikasi dari gerobak sampah yang sebelumnya. Tapi kalau misalnya memang di kawasan belum bisa gitu ya, itu tetap memanfaatkan gerobak yang ada, tapi tetap disediakan ember yang tadi saya bilang, ember untuk wadah sampah organik ini jadi kunci karena itu terlihat bahwa tidak dicampur lagi oleh petugas pengumpul sampah. Karena kadang sebagian warga juga menyampaikan kalau misalnya petugas sampah tidak membawa ember ini takutnya disatukan lagi dengan sampah yang lainnya. Jadi ini jadi kunci. Dan kalau ini modifikasi gerobak ini juga yang tadinya gerobak tarik ini dengan gerobak dorong lebih memudahkan petugas sampah karena cara petugas adalah menuang gitu ya dari sampah dari tingkat rumah tangga ini dituang ke masing-masing sampah ke masing-masing wadah yang ada di gerobak pengumpulan gitu. Jadi lebih memudahkan, kemudian juga lebih memudahkan ketika petugas sampah
memilah memilah sekunder untuk sampah yang daur ulang gitu. Next. Untuk pengumpulan dan pengangkutan sampah terpilah yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pengumpulannya dilakukan dengan cara menuang gitu ya. Jadi dari rumah masing-masing sampah yang sudah dipilah ini petugas sampah akan menuang kemudian setelah dituang dan wadah akan dikembalikan lagi ke pemilik rumah gitu ya. Karena kita memang di awal menyebutkan bahwa wadah sampah yang dipakai adalah tidak sekali pakai, tapi bisa diguna ulang gitu. Jadi petugas sampah akan menuang dan mengembalikan wadah dan beberapa petugas juga ketika yang bertemu langsung dengan pemilik rumah seperti tadi dalam tayangan ada komunikasi gitu ya, ada komunikasi ketika warga belum memilah dan ini juga petugas sampah juga menyampaikan, ada warga yang menyampaikan bahwa sebelumnya petugas sampah hanya mengambil sampah gitu ya, tapi ketika diminta pengumpulan terpilah dan warga masih belum memilah, ada petugas sampah yang sampai berani menegur gitu ya. Yang lain sudah memilah, ibu belum memilah gitu. Beberapa kali diinfokan seperti itu terus, akhirnya pemilik rumahnya juga, ini petugas sampah biasanya ngambil sampah tidak pernah ngomong gitu ya, ini sampai menegur saya. Akhirnya juga pemilik rumah itu akhirnya jadi mau memilah seperti itu karena tadi mungkin petugas sampah juga berani untuk berulang-ulang juga edukasi ke warga seperti itu. Kemudian lanjut. Kalau ini sampah residu yang tadi disampaikan bahwa yang akan dibawa ke TPS oleh petugas sampah adalah residu yang memang tidak bisa dimanfaatkan kembali. Dan ini juga pengalaman dari petugas sampah yang menyampaikan ke tim bahwa ketika memang sampah terpilah dari rumah tangga, dia tidak harus langsung membuang ke TPS gitu ya. Kalau sebelum dipilah, dia ketika mengumpulkan sampah harus langsung dibawa ke TPS. Tapi begitu itu terpilah, kemudian organiknya terpilah, bisa dimanfaatkan di kawasan, sampah yang daur ulang dia juga pilah, akhirnya dia tidak langsung membuang ke TPS. Dia memang ingin membuktikan gitu ya, membuktikan, ada petugas sampah yang memang sampai ingin membuktikan benar tidak kalau misalnya terpilah semua dari kawasan, saya tidak langsung buang ke TPS. Itu ada petugas sampah yang cukup bagus gitu ya di kawasan, dan itu juga memang seringkali kita jadiin contoh untuk kawasan lain, untuk motivasi petugas sampah yang lain gitu. Jadi dia memang benar-benar membuktikan kalau semua warga satu RW itu tidak memilah, dia tidak langsung membuang ke TPS. Kemudian juga ketika dia simpan di kawasan mosamnya itu yang berisi sampah residu, ternyata tidak bau, dia bilang gitu. Tidak bau, jadi saya menyimpan masih dalam kawasan, tidak ada warga yang protes. Itu juga jadi poin penting buat kita ketika kita juga menyampaikan ke tempat lain gitu, seperti itu. Jadi kalau memang benar-benar terpisah dari awal, itu tidak akan bau. Kemudian sampah yang daur ulang yang dia dapatkan juga menjadi lebih bersih. Next. Lanjut. Untuk pengolahan dan pemanfaatan di kawasan. Jadi pengolahan sampah organik tadi sudah disinggung juga. Jadi kita juga memisahkannya menjadi sampah organik lunak dan keras. Ini kita punya dari perhitungan juga untuk efisiensi penggunaan lahan untuk pengolahan itu menjadi lebih sedikit gitu ya. Dan ini ada peruntukannya. Kemudian akan menghasilkan beraneka ragam produk olahan dari sampah organik. Jadi bisa ada menghasilkan kompos dan ada menghasilkan biogas gitu. Jadi organik lunak yang biasanya kita bisa masukkan ke biodigester gitu ya, nanti akhirnya untuk ada biogas. Kemudian sampah organik keras bisa kita masukkan ke lubang kompos gitu, lubang pengomposan untuk yang bisa menghasilkan menghasilkan untuk kompos. Jadi dan ini juga bisa memanfaatkan ketika di biodigester juga di kawasan, bisa memanfaatkan lahan yang memang juga tidak terlalu besar seperti itu. Dan untuk sarana pengolahan ini juga dari kawasan ketika memang bisa membuktikan bahwa sudah memilah dari rumah kemudian dikumpulkan terpilah, disupport juga oleh DLHK untuk mendapatkan biodigester ini gitu. Lanjut.
ini juga masih tentang pengolahan sampah organik, jadi menggunakan lubang kompos dan biopori. Biasanya kita memang rekomendasi itu karena yang paling mudah dilakukan dan beberapa kawasan ada yang memang tidak memiliki lahan, kebanyakan lahan pribadi. Jadi ketika memang merekomendasikan dengan lubang kompos, ketika pemilik lahan ingin memakai lahan tersebut, jadi lubang komposnya tinggal ditutup seperti itu. Jadi memang yang paling mudah biasanya kita rekomendasikan ke kawasan adalah lubang kompos dan biopori. Kemudian ini tadi lubang kompos untuk pengolahan sampah organik keras, biodigester untuk pengolahan organik lunak, dan ada bata terawang gitu yang kalau sekarang gitu ya dikombinasikan juga selain untuk daun juga tetap untuk sampah sisa makanan gitu. Jadi kita sistem lapis karena kan untuk mempercepat pengolahannya juga gitu ya, ada sampah sisa makanan dan daun gitu. Jadi memang kelihatannya ketika bata terawang ini dibanding lubang kompos ketika ditaruh di fasilitas umum lebih ada estetikanya seperti itu. Ini kemudian lanjut ini untuk sampah yang daur ulang, jadi banyak alternatifnya. Jadi ada bank sampah, kemudian yang tadi saya sampaikan di Kota Bandung disebutnya sedekah sampah gitu ya, sedekah sampah kepada petugas pengumpul sampah. Ada petugas yang harian langsung menjual sampah daur ulangnya, ada yang disimpan dulu dalam gudang. Jadi karena biar bisa dibersihkan dulu, kemudian dikumpulkan bisa jadi lebih banyak, jadi tidak langsung dijual. Jadi ada gudang penyimpanan sampah daur ulang gitu, seperti ini. Jadi ada yang langsung harian, ada yang memang petugas sampahnya menunggu sampai banyak dulu. Lanjut tadi, kemudian untuk sampah organik tadi setelah diolah gitu ya, pemanfaatannya, kemudian pemanenan pengomposan, dilakukan pemanenan pengomposan, kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan hasil pengomposan tadi ini, pemanenan kompos dipakai untuk media tanam gitu. Jadi untuk urban farming, dan mungkin ini juga sekalian ada promosi, ada Bapak Ibu dari DLHK Kota Bandung. Kalau di Kota Bandung sekarang sedang yang digemborkan adalah istilahnya waste to food. Jadi dari sampah bisa menjadi makanan. Jadi yang akan dikembalikan lagi ke warga adalah hasil dari urban farming ini gitu. Jadi hasil dari pemanfaatan, hasil dari pengomposan. Lanjut. Ini untuk tambahan ketika di kawasan memiliki potensi lahan untuk pengembangan infrastruktur. Jadi ini yang di foto ini ada kawasan, ada RW yang memiliki fasum gitu ya, taman, berupa taman yang kita sinergikan dengan pengomposan. Jadi fasilitas umum ada pengomposan. Kita mau membuktikan bahwa ketika pengomposan dilakukan dengan benar sesuai standarnya, sesuai SOP-nya gitu, itu tidak akan bau gitu ya, dan aman. Ketika fasum ini adalah ini taman tempat arena bermain anak-anak juga. Jadi kita coba memang buktikan bahwa pengomposan itu bisa dilakukan di fasum seperti itu. Ini salah satu contohnya gitu, dan sekarang juga banyak berkembang di tempat lain gitu, bahkan taman ataupun fasilitas umum ada bata terawang. Kemudian memang yang untuk kalau di fasum adalah bata terawang dibanding lubang kompos gitu ya. Jadi dorong, jadi daun-daun dari taman itu akhirnya untuk lapisan ketika pengomposan. Jadi daun tidak akan lari ke TPS atau ke TPA. Jadi dipakai juga untuk pengolahan sampah organik gitu. Jadi lanjut. Jadi tahapan dalam pengembangan model di kawasan itu di awal memang didahuluin oleh riset gitu ya, riset untuk timbulan sampah yang ada di kawasan tersebut, kemudian bagaimana pengelolaan sampah yang ada di kawasan, kemudian kita juga lakukan profiling skala kelurahan, skala RW, karena ternyata masing-masing RW mempunyai hal yang berbeda juga gitu ya, petugas sampahnya seperti apa gitu. Nah, dari hasil studi itu gitu ya, kita bisa menyiapkan desain sistem yang tepat untuk kawasan tersebut gitu ya. Dari desain sistem itu setelah kita susun, kita coba sosialisasikan dan konsultasikan ke
RW dan ke warga gitu ya. Kita karena bagaimanapun yang tahu wilayah dan tahu kondisi adalah RW dan warga tersebut. Jadi kita konsultasikan dulu, kemudian setelah itu juga kita siapkan sarana dan prasarana untuk petugas pengumpul sampah yang terutama, karena tadi kita sampaikan bahwa sarana untuk di rumah disediakan masing-masing pemilik rumah. Kemudian setelah penyiapan sarana kita juga edukasi ke petugas sampah, karena penting ini ya, karena setiap kita coba di awal ketika kita selalu menyampaikan mau implementasi pengumpulan terpilah itu selalu ada pernyataan dari warga, kita sudah memilah tapi disatukan lagi oleh petugas sampah. Tapi kita sampaikan bahwa di sini kita juga lakukan edukasi ke petugas bahwa nanti pengumpulannya dilakukan secara terpilah seperti itu. Setelah memastikan sarananya ada, kemudian petugas juga sudah dilakukan edukasi, kita akhirnya adalah edukasi dari rumah ke rumah atau edukasi door to door. Kita pastikan seluruh rumah dalam kawasan itu mendapatkan edukasi tentang pemilahan. Jadi nanti kita juga biasanya juga kita ada kesepakatan dengan pemilik rumah juga gitu ya, bahwa nanti penyimpanan sampahnya di mana gitu. Jadi tidak hanya sekedar edukasi tentang pemilahan, tapi juga menyatakan kesiapan gitu, kesiapan dari warga untuk mengikuti menjalankan pemilahan dan nanti pengumpulan terpilah seperti itu. Setelah edukasi door to door, nanti ada juga dilanjutkan oleh uji coba sistem gitu ya, uji coba untuk pengumpulan terpilah. Setelah mungkin ada diuji coba dulu, siapa tahu ada yang oh ini jalur petugas harus ada yang disesuaikan, atau kemungkinan pewadahan untuk petugas masih kurang gitu. Setelah itu kita implementasi untuk pengumpulan terpilah tadi atau door to door collection. Jadi mulai dan setelah itu monitoring dan evaluasi ini bisa dilakukan berkala, kemudian dengan petugas, dengan pengurus RW, dengan warga juga, ataupun dengan kelurahan. Ini juga untuk memonitoring juga bagaimana konsistennya warga dalam pemilahan seperti itu, karena memang sadar ini masih berbasis sosialisasi dan edukasi gitu ya. Kalau tidak ada lanjutannya gitu, dalam artian lanjutannya mungkin juga nanti akan di materi-materi CWA ini berikutnya gitu ya, karena kalau hanya berbasis sosialisasi dan edukasi ini berjalan sampai kapan gitu ya. Jadi memang harus ada hal lain yang didukung oleh hal lain yang untuk menjalankan implementasi sistem ini. Seperti itu kurang lebih tentang tahapan pengembangan model pengumpulan terpilah gitu yang berjalan di kawasan juga gitu ya. Jadi memang penting ada hal lain yang dibutuhkan selain sosialisasi dan edukasi, karena memang kita tidak hanya mengandalkan kesadaran dari warga, tapi ada indikator lain yang memang harus dipenuhi. Itu aja dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Mungkin balikan dulu ke Pak Piki. Baik, Bapak Ibu, mungkin sekarang waktunya untuk tanya jawab. Saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan ya di atas. Bu Ayu, kalau misalnya kita mulai dulu, misalnya nanti kita jawab berdua ya, nanti kita saling nambahin aja Bu Ayu ya. Oke, pertanyaan dari Pak Heri nih, dari Pak Heri Purwanto, nanya gimana penanganan popok sekali pakai katanya di kawasan. Kemudian yang berikutnya, oke, mungkin itu dulu Bu Ayu, nanti saya coba kelompok-kelompokin. Iya. Untuk mungkin saya dulu Pak Pik yang menjawab ya. Yeah. Untuk popok sekali pakai, jadi kalau di YPBB kita rekomendasikan pemilahannya itu selain tadi organik lunak dan keras, ada sampah infeksius termasuk popok atau pembalut. Jadi memang dipisahkan sendiri. Jadi sampah organik lunak, sampah organik keras, kemudian popok pembalut, dan yang satu lagi adalah sampah lainnya seperti itu. Jadi karena dulu kita di awal juga sering sebelum mulai jalan sistem pengumpulan terpilah itu juga kita diskusi juga dengan petugas sampah gitu ya, yang paling memberatkan itu sampah apa, dan menurut petugas sampah itu adalah popok sekali pakai dan pembalut ini gitu ya. Jadi kita juga coba kalau memang itu dipisahkan, memang
lebih menghargai petugas pengumpul sampah gitu ya. Jadi kita memang meminta untuk popok pembalut dipisahkan sendiri. Jadi ketika nanti mengumpulkan ke petugas adalah ini untuk popok pembalut karena itu memang tidak bisa diapa-apakan dan memang akan dibawa ke TPS gitu. Jadi dari kita memang merekomendasikan itu terpilah seperti itu untuk popok pembalut gitu ya. Dan itu juga kita itu juga di awal juga memang kita hasil coba juga diskusi juga petugas sampah dan memang kita melihat itu yang paling berat gitu ya buat petugas, banyak sampah yang bisa akhirnya dimanfaatkan oleh petugas ternyata nyampur dengan itu juga akhirnya sampah yang layak jual nggak diambil akhirnya kebawa ke TPS gitu. Tapi setelah itu dipisahkan tersendiri gitu ya, itu lebih membuat petugas kita ingin istilahnya lebih mensejahterakan atau memanusiawikan petugas sampah, makanya kita memisahkan tersendiri sampah itu sih. Kalau di popok pembalut itu sebenarnya memang kita coba rekomendasikannya untuk dipisahkan dengan sampah yang lainnya. Ini ada tambahan Pak Piki? Cukup kayaknya Bu Ayu. Nah, selain itu juga kemudian ada pertanyaan nih dari Bu Daru ya. Daru dari Ekoton ya Bu Daru. Apakah ada aturan yang sudah dibuat Pemda untuk mewajibkan warga memilah dari rumah? Siapa yang melakukan edukasi warga dan monitoring pemilahan? Dan adakah sanksi untuk warga yang tidak mau memilah sampah? Mungkin nanti nih sekalian bisa jawab juga, ada pertanyaan dari atau sharingnya Pak Ridwan ya dari Kota Kediri, apa ya? Gitu. Tentang apa sih yang apa ya? Bahwa beliau itu sebetulnya Kota Kediri itu sudah melakukan inovasi yang sama, tapi kok kayaknya dukungan warga kurang optimal gitu ya. Gitu tuh. Apa bedanya sama yang di sini gitu mungkin Bu Ayu? Mungkin bisa diceritakan. Ya, kalau tadi juga aturan sebenarnya kalau di Kota Bandung kan memang sudah ada Perda yang 9 2018 gitu ya, memilah memang dari sumber. Tapi kalau memang hanya mengandalkan Perda, memang implementasi di lapangannya masih dirasa kurang juga gitu ya. Jadi memang kalau di kita pun gitu ya, pemilahan ini juga tadi sedikit saya sampaikan tidak menunggu kesadaran warga, karena kalau dari hasil riset ternyata ketika kita tanya warga memilah penting tidak gitu ya, pasti banyak yang jawab itu penting, tapi ternyata ketika kita lihat warganya memilah atau tidak, ternyata tidak memilah gitu ya, berarti bukan dari pengetahuan atau kurangnya wawasan gitu ya. Jadi memang harus ada yang memaksa untuk warga itu melakukan pemilahan gitu. Jadi makanya kita coba yang kita kembangkan adalah sistem, jadi bukan berdasarkan hanya pendampingan seperti itu. Jadi sistem yang akan dijalankan di RW tersebut atau di kelurahan tersebut gitu ya. Nah, untuk tadi sanksi gitu ya, memang belum ada sanksi yang dijalankan secara apa ya dari sisi hukumnya, tapi masih berbasis sanksi sosial. Jadi memang ada RW yang berani gitu ya, ketika memang ada warga yang tidak memilah, tadi minta ke petugasnya tidak usah diangkut. Tapi memang tidak semua seperti itu. Tapi karena memang tadi juga saya sampaikan kita masih berdasar sosialisasi dan edukasi terus-menerus. Dan untuk berkembangnya sekarang ini memang siapa yang melakukan edukasi gitu ya. Karena kalau di Kota Bandung ini ya, saya sampaikan mungkin saya sharingnya di Kota Bandung ataupun juga di kota lain yang sudah dijalankan juga kolaborasi dengan YPBB seperti di Cimahi juga, kemudian di Kabupaten Bandung itu di Soreang, kita lakukan edukasi dari tim kita, kemudian juga kita libatkan dari pemerintahan gitu ya, dari dinas DLH-nya setempat ataupun dari kewilayahan itu kita melibatkan juga kelurahan dan RW gitu ya, dan kita juga sinkronkan juga sebenarnya dengan apa yang dilakukan oleh PKK misalnya gitu ya, karena kalau di Kota Bandung akhirnya nanti edukasi itu dijalankan oleh PKK dan kita harus masuk melalui program yang ada di PKK. Tapi memang kalau edukasi kita sinergi dengan kolaborasi dengan banyak stakeholder, termasuk juga dengan relawan, kemudian juga dengan
mahasiswa gitu ya. Jadi memang kita banyak kolaborasi dengan yang lain-lain seperti itu untuk edukasi. Jadi walaupun nggak cukup juga dilakukan sekali edukasi gitu ya. Itu kalau untuk aturannya. Kalau misalnya memang sudah dijalankan tapi sepertinya sulit, memang kita juga punya model gitu ya. Ini mungkin bisa jadi ini nih, kita punya model yang pertama kali kita jalankan di RW tersebut gitu ya, karena kita memang jalankan tadi intervensinya sistem gitu ya, mungkin tingkat ketaatannya itu tidak bisa terus naik gitu ya, jadi mungkin stuck ataupun bahkan saat ini turun karena memang belum ada ketika masyarakat belum memilah, tidak memilah itu bagaimana gitu ya, tapi setidaknya sistem ini tetap dijalankan di RW tersebut, warga tetap ada yang memilah, kemudian petugas sampah mengumpulkannya secara terpilah, itu tetap dijalankan di kawasan. Jadi karena kita mengembangkannya di awal adalah warga memilah kemudian dikumpulkan terpilah gitu. Walaupun mungkin ketaatannya saat ini turun karena memang YPBB udah coba minim supervisi gitu ya. Kita lihat minim supervisi gitu ya. Tapi itu tetap dijalankan. Cuman memang tingkat yang tadinya mungkin 40% mungkin jadi turun 30%, tapi itu tetap dijalankan untuk pengumpulan terpilahnya seperti itu. Beda dengan kita lihat di ini juga bisa jadi perbandingan kalau di kawasan lain hanya mengandalkan mungkin ya bukan sistem tadi ya. Jadi misalnya ada pemilahan hanya yang sampah daur ulang ataupun misalnya nanti ada volunteer yang mengumpulkan sampah organik, takutnya ini tidak berkelanjutan. Jadi ketika volunteernya tadi mungkin sudah merasa jenuh karena warganya banyak yang milah, nanti akhirnya kan tidak ada yang mengumpulkan terpilah. Nanti balik lagi seperti sebelumnya. Jadi memang kita coba yang kita pertahankan adalah sistem yang dijalankan tadi, pengumpulan terpilah ini. Jadi mau petugasnya ganti ke RW situ, tapi dia harus tetap jalanin pengumpulan terpilah seperti itu. Jadi sistemnya ini yang terus berjalan. Itu kurang lebih, atau ada yang tertinggal yang mana pertanyaannya? Kalau dari aturan mungkin, kalau dari belum tergantung masih dari masing-masing kewilayahan yang berani atau tidak seperti itu. Itu sih kayaknya kalau dari lapangan ya. Mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk sebetulnya rencananya besok pagi itu kita akan cerita lebih jauh soal ini. Kuncinya sebetulnya seperti yang tadi dikatakan Bu Ayu ya, ada di sistemnya, di sistem yang dipertahankan untuk tetap dijalankan tadi itu yang kata Bu Ayu. Lebih detail tentang berbagai kendala dan lain-lain kita akan diskusikan besok, boleh gitu ya. Kalau secara umum sih tadi yang disampaikan Bu Ayu soal pelaksanaan peraturan gitu ya, memang belum ada sih di Kota Bandung, di Cimahi dan di Kabupaten Bandung itu belum ada aturan yang mendorong pada mewajibkan pemilahan, itu belum ada gitu. Belum lagi penegakan ya, aturannya sudah ada di dalam Perda, tapi implementasinya yang masih jadi hambatan. Tapi ini juga perlu dilihat dari berbagai aspek, Bapak Ibu, pengolahan sampah ya. Kenapa kok peraturan itu sulit diimplementasikan? Karena ada persoalan-persoalan lain, diantaranya kelembagaannya juga belum selesai gitu ya. Aspek pembiayaan juga dan lain-lain. Jadi nggak bisa cuma dilihat satu aspek regulasi aja. Nah besok kita akan besok dan di hari di hari Rabu ya kalau nggak salah nanti di hari Kamis juga akan bicara tentang apa yang kita sebut dengan ekosistem kebijakan Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana keterkaitan antara satu produk kebijakan dengan produk kebijakan yang lain, kurang lebih seperti itu. Ya ini Pak Lala juga bilang nih, petugas pengolah tidak mendapatkan penghasilan yang layak sehingga tidak konsisten. Penghasilan yang layak ini dapatnya dari mana kan gitu ya. Kalau misalnya kita masih mengandalkan dari iuran warga juga agak sulit ya gitu, karena jadi tergantung pada pada kemauan warga untuk membayar. Jadi besoklah kita bicarakan lebih detail ya soal itu ya Bapak Ibu. Gitu. Ada pertanyaan lain ini dari Bu Henry, sebenarnya masuknya ke Lia ya tadi katanya secara japrinya ke Lia.
Bu Endri dari Kota Bandung tanya bagaimana kunci ketaatan warga memilah bisa kontinu, apakah harus dengan sanksi atau dapat dengan cara lain, katanya gitu. Gimana Bu Ayu? Ada apa namanya? Ada tanggapan dulu dari sini. Bagaimana caranya supaya warga itu bisa memilah secara kontinu, katanya. Kalau tadi Bu Ayu udah sebutkan juga ya, ada beberapa aspek edukasi. Mungkin ada tambahan? Ya, memang yang pertama memang edukasi yang terus gitu ya, karena kadang persepsi warga itu masih merasa ini kapan berakhirnya gitu ya pemilahan gitu, padahal kan seterusnya gitu ya. Jadi memang edukasi itu yang terus, makanya kenapa kita harus coba sinergikan dengan siapa ini kelanjutan edukasi, karena mungkin saat ini ada tim BPBB ataupun ada pendampingan dari DLH gitu, nanti kedepannya harus mandiri di wilayah masing-masing gitu, edukasi terus. Kemudian yang kedua memang ya kalau kita dari lihat di lapangan memang warga juga harus dikasih efek jerak gitu ya, karena kadang kalau melihat masih tidak memilah tapi tetap diangkut sama petugas itu juga saya tidak memilah juga tetap diangkut seperti itu. Jadi ada yang petugas sampah yang berani ataupun RW yang berani itu juga cukup berpengaruh gitu ya. Petugas sampah ada yang berani untuk saya akan ambil kalau ibu sudah memilah gitu. Itu juga cukup jadi kekuatan gitu. Yang kedua ataupun dari pihak RW gitu ya. Biasanya memanfaatkan channel-channel yang ada yang di kewilayahan gitu ya, ada RW yang berani sharing share info yang warga belum memilah siapa yang sudah memilah siapa, itu juga pengaruh juga gitu ya. Tapi memang kalau kunci sebelum sampai belum ada penegakan aturan, intens edukasi itu yang memang cukup berpengaruh gitu ya untuk mengingatkan kembali warga bahwa ini harus tetap dipilah dan tadi ya. Selain itu dari untuk aspek kewarganegaraan. Yang kedua adalah yang dilihat sama warga. Ketika memang warga konsisten memilah, jangan sampai petugas ini yang akhirnya lepas kontrol juga gitu ya. Karena sekali petugas tidak tadi membawa sarananya yang secara terpilah, itu juga memperlihatkan warga melihatnya bahwa itu petugas akan menyatukan kembali gitu. Kalau itu sih kurang lebih. Jadi untuk konsistensi pemilahan masih diupayakan seperti itu gitu ya. Untuk yang di warga gitu ya, kita memang terus mengingatkan dengan berbagai channel sebenarnya ya, ataupun juga saat ini yang dipakai juga untuk kelurahan-kelurahan karena pandemi saat ini ada bansos gitu ya, bansos untuk warga. Jadi ada lurah pun yang berani untuk ketika akan bansos ini untuk warga, tapi ditanya juga udah memilah belum, seperti itu juga ada pengaruhnya juga gitu ya. Jadi padahal nggak berkaitan, tapi ternyata ketika kan dapat bantuan, kenapa nggak mau memilah seperti itu. Itu juga dipakai dipakai cara juga untuk biar warga konsisten untuk memilah. Itu sih paling. Betul, jadi kalau boleh saya simpulkan, sebetulnya ada banyak cara ya. Nah, itu yang mungkin juga membuat ya apa yang dikatakan oleh Pak Rofi tadi pagi ya. Kenapa kok bisa diterapkan di satu daerah tapi sulit direplikasi di daerah lain gitu ya? Karena memang akhirnya sangat bergantung pada banyak faktor ya Bapak Ibu. Nanti kita bahas sekali lagi, kita akan bahas soal berbagai kendala ini besok gitu ya. Jadi silakan kalau mau dicatat, mau didiskusikan di dalam grup boleh gitu, supaya kita bisa fokus sama aspek memahami dulu ya, memahami model ini sekarang yang sedang diceritakan. Ya, jadi dan besok saya angkat soal ini ya, soal berbagai macam kendala ini. Jadi dua hal ya, tadi satu masalah ke regulasinya ya Bu Ayu, yang kedua tentang konsistensi sistem yang dijalankan di sana gitu. Baik, masih ada lagi nggak ya? Oh ya, ada pertanyaan dari Bu Darul ini. Sebentar, ada pertanyaan dari, oh ya, ada ini juga.
sebelum ke Bu Daru ada pertanyaan dari Kang Dede nih, Kang Dede dari Walhi Jabar. Ini tuh kerap kali keluhan kekurangan SDM dan anggaran menjadi alasan dalam pelaksanaan pelayanan jasa kebersihan yang dikelola oleh kabupaten dan kota, sehingga pengurangan dan pengelolaan jadi tidak maksimal. Bagaimana solusinya? Nah, jadi mungkin bisa disatukan dengan pertanyaannya Bu Daru ya. Bagaimana caranya supaya DLH bisa mendapatkan alokasi dana APBD yang memadai untuk pengelolaan sampah? Nah, gimana nih jawabnya Bu Ayu? Ada pengalaman nggak di lapangan soal ini ya? Tapi mungkin tetap akan ada sesi tersendiri soal pembiayaan mungkin ya Pak ya. Tapi memang ini kalau mungkin lebih tepatnya juga DLHK Kota Bandung yang menyampaikan ya. Jadi kalau di Kota Bandung memang saat ini sudah ada model gitu yang memang melibatkan sampai aspek pembiayaan dari pemerintah gitu ya, sarana kemudian SDM. Jadi mencoba model itu gitu ya, seperti itu yang dijalankan saat ini. Tapi memang tadi ya kuncinya memang kalau pengelolaan sampah kan memang pasti akan ada aspek pembiayaan, tinggal dari implementasi dari pemerintahnya seperti apa. Tapi secara di lapangan memang itu terasa gitu ya, kalau misalnya memang ada pembiayaan dari pemerintah, kemudian juga ada komitmen dari pemerintah, kemudian juga komitmen dari kewilayahan, itu bisa dijalankan seperti itu. Jadi lebih maksimal dibanding kita hanya ada kawasan yang mungkin hanya mengandalkan dari ya kesadaran RW, kemudian warga seperti itu ya. Itu sih Pak bedanya gitu ya. Kalau memang ada turut apa ya pemerintah hadir langsung untuk di pengelolaan sampah gitu. Pak Vicky masih di unmute. Oke, sorry. Ini ya, Pak David mau nambah katanya. Ini Pak David yang paling banyak ngurusin soal kebijakan soalnya ya. Coba Pak David ada ini nggak ada tambahan soal gimana nih caranya supaya pengelolaan sampah itu mendapatkan porsi dana yang mencukupi lah ya, kurang lebih seperti itu mungkin pertanyaannya. Silakan. Ya, Pak Bu, maaf saya pakai HP jadi saya nggak pakai kamera. Jadi nanti hari Kamis pada saat ekosistem kebijakan kita akan bahas lebih jauh ya. Tapi kita tahu bahwa alasan-alasan yang berulang ya tadi itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah sebuah isu yang mendasar gitu. Jadi memang kita semua berkesimpulan bahwa kalau isu pembiayaan dan kelembagaan ini tidak diselesaikan, ini kita akan terus mentok. Karena itu memang kami juga di sini mengundang Bapak Ibu dari pemerintah pusat ya, karena kita melihat ini kelihatannya banyak kebijakan dari pusat yang perlu mendukung nih, karena ini terkait dengan kebijakan fiskal gitu ya. Jadi kondisinya sekarang kabupaten kota itu di dalam kita melihat ya, kita baru melakukan kajian di beberapa kabupaten kota di Das Citarum ya, ada 5. Itu anggaran yang paling besar itu proporsinya dibandingkan dengan total APBD untuk pengelolaan sampah itu baru 2%-an. Itu adalah Kota Bandung, yang metropolitan ya, yang biasanya duitnya lebih banyak. Tapi kalau kabupaten-kabupaten itu umumnya di bawah 1%. 0, sekian, 0, sekian lah gitu ya, anggaran pengelolaan sampah ini. Padahal biaya pengelolaan sampah itu kita harus bisa menuju kepada paling sedikit per ton itu ya mungkin sekitar 700.000, 800.000, bahkan lebih dari 1 juta per ton gitu ya. Kalau kita mau pengelolaan sampah yang baik, kita silakan bisa hitung sendiri gapnya berapa. Dan dari data Bank Dunia sebetulnya kalau kita lihat benchmark ya secara global, untuk negara berkembang, perkotaan negara berkembang itu ada di 10-11% betulnya anggaran pengelolaan sampah itu. Jadi kenapa mentok terus di sumber daya, kenapa mentok terus di orang, kenapa petugas tidak dibayar, karena itu. Gitu. Jadi makanya nanti akan ada Permendagri tentang retribusi yang sebetulnya yang penting buat di situ bukan retribusinya saja, tapi ada biaya satuan pengelolaan sampah. Di mana dalam biaya satuan pengelolaan sampah itu yang penting adalah petugas pengelolaan sampah harus dibayar sesuai dengan harus
Ya, dibayar sesuai dengan ketentuan Permendagri juga ya, karena mereka adalah tenaga kerja yang sama dengan yang lain gitu. Jadi jangan sampai mereka jadi informal terus gitu. Tapi akhirnya jadi begini-begini aja, kita nggak akan gerak. Jadi isu pembiayaan ini memang jadi isu kunci Bapak Ibu ya, tapi memang saya tahu kabupaten kota punya keterbatasan untuk menaikkan gitu ya sampai level tertentu, dan ini memang perlu jadi pembicaraan di level pusat juga, bagaimana ini bisa kita perbaiki gitu ya, kebijakan fiskal daerah gitu ya. Ini ada Bapak Ibu dari Kemendagri ya, harusnya dari Kementerian Keuangan juga ada. Tapi paling tidak di Kota Bandung sudah mulai ada model tadi seperti kata Bu Ayu, bahwa petugas mulai dibayar, dan kita lihat petugas pengumpul kalau dibayar seperti apa perubahan sistemnya, walaupun belum ideal karena masih melalui RW gitu ya. Nah, kemudian saya juga ingin, moga-moga itu udah cukup menanggapi yang aspek pembiayaan ya. Jadi isunya akan sedikit disentuh di hari Kamis, mungkin nanti bisa kita perdalam di sesi terakhir hari Jumat, dan yang pasti kita hari Jumat akan menawarkan kepada Bapak Ibu untuk terlibat lagi di Sirius Academy yang mendalam bicara tentang setiap produk kebijakan. Salah satunya pasti kita akan membahas isu pembiayaan lebih mendalam ya, demikian juga kelembagaan dan regulasi. Soal yang tadi pertanyaan dari apa yang bicara zona private itu, mungkin tadi udah tercover, saya ingin menekankan saja, sorry, ini dari Pak Ridwan ya, dari Pak Ridwan dari Kediri ya. Jadi betul sekali Pak Ridwan. Jadi definisi isu yang penting di dalam kita menjamin bahwa terjadi pemilahan sampah rumah tangga ya. Dalam hal ini kita bicara sampah rumah tangga, karena sampah non rumah tangga dia tidak ada zona privat, itu bisa diatur. Tapi kalau sampah rumah tangga ada yang namanya zona privat. Karena itu ya, model yang kita kembangkan Bapak Ibu adalah pengumpulan terpilah. Karena yang nanti kalau Bapak Ibu mencermati Perda, mungkin yang lebih jelas adalah Perda Kota Cimahi ya. Kalau Bapak Ibu baca di daftar Perda Kota Cimahi, nanti moga-moga bisa disentuh juga tentang ini hari Kamis ya, walaupun hari Kamis kita banyak ngasih contohnya kelembagaan. Nanti saya coba selip-selipkan ya. Tapi nanti pada saat latihan yang lebih lanjut, kita bisa bahas lebih dalam. Tapi prinsipnya adalah bahwa eh, kenapa kita mengembangkan model pengumpulan terpilah yang tadi diceritakan oleh Bu Ayu? Karena ini akan menjadi bahan untuk pembuatan regulasi. Jadi yang kita tidak bisa mengatur apa yang dilakukan di rumah tangga ya, kita tidak bisa melakukan pengawasan pada apa yang dilakukan di rumah. Masuk-masuk rumah orang terpilah atau enggak kan nggak mungkin ya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah pada saat sampah keluar rumah, dia harus terpilah. Jadi dia harus diterima oleh petugas, dan petugas itu harus petugas resmi pemerintah gitu ya. Ini yang sedang dicoba di Sukamiskin misalnya gitu, di Kelurahan Sukamiskin Kota Bandung, dan em, harus dalam keadaan terpilah. Gitu. Terserah di dalamnya seperti apa, tapi dia harus diterima dalam keadaan terpilah. Gitu. Bila tidak terpilah, maka dia kategorinya melanggar hukum gitu. Jadi di Perda Kota Cimahi saya lihat relatif lebih jelas ya tentang sanksi yang diberikan kepada warga pada saat dia tidak memilah, dan sanksi yang bahkan akan diterima petugas pada saat dia mengumpulkan sampah terpilah. Jadi kedua pihak itu diatur. Gitu. Jadi paling tidak ada larangan ya kalau nggak salah. Gitu. Nanti saya mesti baca lagi pedanya juga nggak terlalu ingat satu sampai detail. Tapi kurang lebih seperti itu konsepnya. Kenapa kami mengembangkan sistem pengumpulan terpilah, bukan bahwa kita ingin membuat sampai level model saja, tapi model ini akan istilahnya di upscale ya, ditingkatkan gitu, dinaikkan dalam bentuk regulasi nantinya gitu. Dan itu sudah mulai kita wujudkan di Perda Kota Bandung dan Kota Cimahi. Mungkin ini bisa memberi gambaran, dan untuk bicara lebih detail tentunya kita perlu waktu khusus ya yang akan kita bahas di Sirius Academy ke depan. Nanti hari Kamis saya akan sekali lagi coba selipkan lebih jauh. Ya, makasih. Terima kasih Pak David. Nah, Bapak Ibu
Masih ada pertanyaan lagi kah? Sebentar saya coba cek ke atas. Ya, Bu Herni juga, Bu Herni dari Disperkim Jabar juga mengatakan hal yang kurang lebih sama ya tadi, yang seperti yang sudah disinggung sama Pak David ya, bahwa Bu Herni merasa bahwa regulasi di beberapa daerah itu sebetulnya sudah memadai, yang belum adalah menerapkannya dengan benar. Bagaimana solusinya tadi juga sudah disebutkan ya, bahwa itu saling terkait satu sama lain gitu ya, masalah pembiayaan dan kelembagaan pembiayaan juga jadi hal yang besar gitu. Kalau misalnya kita mau menerapkan regulasi, pengawasannya oleh siapa gitu kan, oleh petugas yang dibayar juga oleh warga. Nah, apakah bisa berjalan seperti itu kan, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jadi diskusi itu. Makanya ada upaya intervensi kalau yang di Kota Bandung adalah kayak memberikan subsidi kepada petugas ya. Jadi ada insentif kepada petugas gitu untuk melihat itu gitu, melihat dampaknya seperti apa. Tapi petugas saja juga kelihatannya masih sulit ini ya, kalau lihat kasus yang di Kota Bandung itu, dia mengedukasi tapi masih menerima uang dari masyarakat. Itu seringkali juga kalau saya dengar dari teman-teman adalah ya dia dikomplain juga sama masyarakat, kan saya yang bayar kamu gitu kan, kurang lebih seperti itu lah. Jadi hal seperti itu yang menjadi berat gitu. Ada lagi yang lain? Oh iya, ini ada pertanyaan yang masuknya ke Lia ya ternyata. Jadi ada dari Bu Tita di Bapeda Cimahi. Apakah model pengelolaan sampah terpilah ini dinilai paling efektif dan sesuai dengan sikon atau perilaku membuang sampah masyarakat perkotaan, atau ada model lainnya? Bu Ayu mau jawab dulu. Kalau di antara model yang lain bagaimana nih sepengetahuan Bu Ayu? Ini maaf juga saya tutup dulu video, anak ikut bantu duduk di sini. Jadi kalau saya lihat memang sebenarnya memang mungkin di awal belum terasa manfaatnya gitu ya. Terpilah ini bagaimana gitu, menyusahkan. Kalau dibilang warga kan nambah kerjaan gitu ya, ada pemilahan. Padahal kita ingatkan memang memilah pada waktu membuang gitu ya, dari awal sejak membuang. Kemudian juga pengumpulan terpilah. Mungkin di awal juga ada petugas yang masih agak sulit gitu ya diajak kerjasama. Tapi lama-kelamaan juga ketika merasakan manfaatnya, akhirnya juga menyadari pentingnya gitu ya. Saya menyampaikan ini juga berdasarkan yang dari lapangan gitu ya. Ada petugas sampah yang di RW dia sudah menjalankan pengumpulan terpilah, dia merasakan manfaatnya. Mosam dia nggak cepat rusak misalnya gitu ya. Kemudian sampah daur ulang dia mendapatkan menjadi yang lebih bersih gitu ya. Sedangkan dia menjalankan pengumpulan, dia bekerja di 2 RW yang berbeda gitu. Sedangkan RW yang satu lagi karena RW-nya cukup sulit kita intervensi, belum menjalankan. Jadi dia berharap kalau di RW yang lain itu juga menjalankan seperti itu gitu ya. Itu kemudian tapi memang yang harus jadi catatan itu sebenarnya untuk saat ini adalah kalau dari kita di lapangan adalah memastikan semua rumah itu dilayani oleh petugas sampah gitu. Karena sebenarnya masih ada juga gitu ya yang warga akhirnya memang membuang sendiri ke TPS ataupun entah ke sungai atau bahkan malah membakar gitu ya, karena memang itu dia tidak dilayani oleh petugas, mungkin karena memang terlalu masih tidak mau membayar retribusi atau apa gitu. Tapi memang itu juga harus jadi perhatian gitu ya, yang memang masih membuang sendiri ini seperti apa. Tapi kalau dari sisi keuntungan, jelas untuk ke petugas sampah ini lebih menguntungkan untuk terpilah gitu ya. Kalau untuk ke warga memang mungkin dari awal merasa sulit karena memang kita merubah kebiasaan gitu yang awalnya, karena kalau sampah dilihat orang kan mungkin
ada yang memandang itu bau, jorok gitu ya, kotor gitu ya. Jadi biasanya dicampur jadi satu aja gitu ya, terus akhirnya dibuang. Tapi kan akhirnya kita memang bersih, tapi ternyata kita memberikan yang sesuatu yang kotor itu kepada orang lain atau petugas sampah itu gitu ya. Dan saya juga teringat waktu dulu ada dampingan YPBB Bu Lurah Babakan Sari gitu, yang kebetulan saat ini sudah pensiun gitu. Di awal dulu pernah menyampaikan kalau program pemilahan ini sama seperti karena dulu beliau penyuluh KB gitu ya. Jadi mengatakan kalau sama seperti KB dulu, awal-awal mungkin sulit, tapi lama-kelamaan orang pada membutuhkan itu gitu. Mungkin pemilahan ini akan seperti itu gitu ya. Jadi pesannya ke kita sih dulu waktu itu Bu Lurah, ya terus aja dilakukan edukasi ke warga gitu. Lama-kelamaan juga akan jadi kebutuhan warga untuk memilah sampah. Itu sebenarnya. Jadi kalau buat kita ya memang paling efektif gitu ya. Mungkin sulit untuk di warga di awal gitu ya, tapi lama-kelamaan itu akan menjadi kebiasaan baru yang justru itu akan menjadikan orang lain yang tadinya kita kasih sampah yang jadi satu yang tidak terpilah, yang tidak bisa bermanfaat, akhirnya ketika kita pilah bisa bermanfaat buat petugas sampah. Itu sih kalau dari pandangan dari saya, Pak Peggy. Mungkin ada tambahan? Ya, nambahin yang barusan, sebetulnya edukasi yang terus-menerus itu juga kalau sistemnya sudah bagus ya, maksudnya dari aspek kelembagaan sudah berjalan, pembiayaannya juga sudah bagus ya, kemudian regulasi bisa diterapkan, aspek edukasi itu akan jadi sesuatu yang lebih kecil gitu ya, lebih minim gitu. Kan banyak orang bilang ya, wah orang Indonesia itu tidak seperti masyarakat negara lain lah. Kalau masyarakat negara lain lebih disiplin gitu ya. Nggak juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita pergi ke negara lain yang katanya itu kesadarannya bagus ya, sebetulnya kuncinya adalah di regulasinya gitu. Kita buang sampah sembarangan di mana namanya? Di Singapura katakanlah ya gitu. Kena denda gitu. Ada yang ngelihat kena denda gitu. Buang sampah tidak memilah ya. Ini pengalaman istri saya waktu dia sekolah di Korea ya, di Korea Selatan, dia nggak memilah, ditegur langsung sama petugasnya. Dan tegur sampai 3 kali, kalau nggak nurut ya dilaporkan gitu, dan kita bisa kena sanksi gitu. Jadi kuncinya ada di situ kalau saya lihat ya, jadi nggak sepenuhnya soal kesadaran juga. Nah, kemudian apakah model pengelolaan sampah terpilah ini dinilai paling efektif? Kita lihat ya, perbandingannya apa ya Bu kira-kira? Apakah misalnya kalau saya lihat pengelolaan sampah yang tercampur kemudian dipilah di TPS ya, seperti yang banyak berjalan itu, kapasitas TPS 3R-nya akhirnya banyak yang terpakai gitu untuk melakukan proses pemilahan dari sampah yang sudah tercampur, dan itu sangat tidak efektif gitu. Jadi sekarang banyak pakar juga ya, nanti kalau diskusi dengan ahli-ahli persampahan tuh biasanya mereka kemudian mikir iya ya, nggak ada jalan lain kecuali pemilahan dari sumber, karena itu yang paling efisien dibandingkan dengan memilah sampah yang sudah tercampur, kurang lebih seperti itu. Apakah ini cocok dengan perilaku masyarakat perkotaan? Kalau jawab pertanyaan Bu Tita, ya saya lihat ini pola yang sama juga dilakukan di berbagai kota besar, nggak cuma di Indonesia ya, tapi juga di negara-negara lain. Jadi harusnya cukup cocok gitu. Edukasi door to door, saya mau jawab juga pertanyaan Bu Tita sekalian ya. Apakah edukasi door to door juga menginformasikan tentang konsumsi rumah tangga untuk mulai mengurangi sampah dengan membawa tas belanja sendiri? Sebetulnya titik beratnya ini Bu, titik beratnya di edukasi bagaimana caranya memilah. Jadi bagaimana caranya memilah ya Bapak Ibu, pertanyaan kuncinya di situ. Sampah apa yang perlu dipilah dan pewadahan seperti apa yang perlu disediakan oleh warga. Jadi door to door education itu di situ fungsinya. Fungsinya adalah mempersiapkan sistem untuk
pelaksanaan door to door collection, itu yang pengumpulan dari rumah ke rumah secara terpilah. Jadi soal aspek kesadaran ini biasanya kita intervensinya lewat aspek yang lain, kayak misalnya di pertemuan warga gitu, misalnya kita ada sosialisasi gitu, misalnya di awal tuh biasanya ada sosialisasi. Nah disitulah kita mulai ada yang kita lakukan edukasinya itu ada di situ. Sebagian ada di situ, ada kita juga punya semacam pelatihan khusus ya untuk pengolahan sampah. Tapi pada saat door to door education biasanya yang titik berat dari aktivitas door to door education itu adalah mempersiapkan warga untuk ikut serta dalam sistem pengumpulan terpilah di tempatnya. Mudah-mudahan menjawab ya. Untuk Tonis ya, bagaimana dengan peraturan kawasan RT, RW, kelurahan, desa untuk mendukung program pemilihan sampah? Selama ini tuh Bu Ayu nih, ini kayaknya untuk Bu Ayu ya, karena namanya Bu Ayu disebut. Apakah selama ini yang dilakukan Bu Ayu dan EPBB perlu membuat perdes atau peraturan lain sebagai landasan? Tidak jarang masyarakat menanyakan soalnya legalitas peraturan yang menanyakan yang mewajibkan pemilahan, kurang lebih seperti itu. Bu Ayu ada yang mau tambahkan dulu. Oh, sebelumnya ada Pak David mau nambahin dulu katanya yang tadi. Nanti sekalian yang Tonis juga, jadi sekalian. Okay. Ayu dulu aja. Oh, Ayu, oke. Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Karena memang kalau pengalaman saya di Kota Bandung, jadi kalau kota kan kelurahan memang tidak ada peraturan sendiri dari lurah gitu ya, tapi memang ada yang edaran, paling tidak surat edaran dari lurah ataupun dari RW gitu ya. Jadi lebih ke situ. Yang pertama menginformasikan tentang pemilahan, yang kedua memang ini juga berbeda di masing-masing RW. Ada memang yang RW akhirnya berani, yang tadi saya juga sempat nyampaikan, untuk ketika misalnya tidak memilah nanti seperti apa gitu ya. Mungkin kalau bikin surat keterangan untuk RW tidak dikeluarkan dulu misalnya gitu. Itu lebih ke situ. Jadi kalau untuk saya sih memang tidak sampai ke peraturan karena memang di kelurahan atau di kota gitu ya. Tapi lebih ke edaran gitu. Edaran itu ada gitu ya, dan kebetulan juga di Kota Bandung sangat bersyukur karena wali kota saat ini kan memang sangat mendukung. Kalau tadi Pak Piki sempat singgung kalau YPBB kan memang kita menyebutkan zero waste cities, tapi di Kota Bandung dengan Kang Pisman ini sedang memang sangat-sangat jadi program unggulan lah, program unggulannya Pak Wali. Jadi ya walaupun belum semua RW mendukungnya seperti itu, tapi setidaknya juga memang mengarahnya ke sana gitu untuk menjalankan pemilahan. Cuman memang mungkin belum tahu bagaimana caranya atau apa seperti itu. Tapi sudah mengarah ke sana seperti itu sih. Jadi kalau saya untuk perdes mungkin nanti dari Pak David atau Pak Piki yang ini. Tapi kalau di Kota Bandung baru semacam edaran gitu ya, edaran dari lurah atau dari RW yang mempertegas bahwa warga harus melakukan pemilahan dari rumah. Itu sih Pak. Pak David ada yang mau ditambahkan? Oke, pertama saya mau menanggapi yang dari Bu Herni ya. Pasti ini jadi pertanyaan Bapak Ibu juga. Kenapa Perda yang sudah berjalan tidak bisa diimplementasikan ya? Sebetulnya di Kota Bandung juga ada yang namanya Perda K3 sebelum zaman Perda Undang-Undang 18/2008 itu Perda K3 sudah ada tahun 2005 kalau nggak salah. Tapi sampai sekarang itu Perda K3 yang cuma urusannya membuang sampah sembarangan ya. Itu belum bisa diimplementasikan. Padahal regulasinya sudah menentukan sanksi yang jelas ya. Buang sampah sembarangan itu sekian ratus ribu gitu. Nah, jadi yang di sini yang perlu jadi pemikiran adalah sebetulnya, dan juga sedang kami coba di YPBB juga sedang dikaji gitu ya. Itu adalah bagaimana bentuk kelembagaan dari yang namanya penegakan hukum. Itu salah satu isunya gitu ya. Jadi
kita tahu misalnya di Kota Bandung ini penduduk 2,5 juta ya. Contohnya saya pakai contoh Kota Bandung. Penduduk 2,5 juta berarti rumah tangganya 500.000. Nah, bagaimana 500.000 rumah tangga ini bisa terawasi, gitu kan? Kalau tidak, kita tidak bisa melakukan penegakan hukum. Lalu kalau ada pelanggaran, bagaimana supaya ada penindakan? Dan sebelum pengawasan dan pelanggaran, bagaimana terjadi pembinaan yang menyeluruh? Ya, jadi artinya ada namanya pembinaan, pengawasan, penegakan hukum kan, gitu ya. Dan ketiga hal tersebut itu harus berjalan bersamaan, mencakup untuk seluruh rumah tangga di sebuah kota atau kabupaten. Nah, di situ isunya adalah isu kelembagaan. Kita bicara dengan kebutuhan orang ya. Tapi sekarang kita tahu Dinas Lingkungan Hidup untuk mengawasi industri saja masih keteteran karena kurangnya tenaga PPNS misalnya ya, kurangnya tenaga pengawas dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu juga isu yang masih katakanlah gap kita bukan secara kabupaten kota ya. Menurut saya ini gap secara nasional. Kita perlu mendesain bagaimana proses penegakan hukum, mengandalkan kepada Satpol PP di Kota Bandung yang jumlahnya 200 orang, mereka udah keteteran mengatasi PKL saja gitu. Saya selalu bilang seperti itu ya. Jadi kita sudah mulai membuat perhitungan misalnya sebetulnya untuk mengawasi seluruh rumah tangga itu butuh berapa sih tugas yang menjalankan pembinaan, lalu anggarannya berapa gitu ya, proses pembinaannya tersebut. Bagaimana proses pengawasan bisa dilakukan dan bagaimana proses pendidikan pelanggaran. Jelas kita butuh lebih banyak petugas ya. Kalau kita untuk PPNS aja, kita bisa tahu biasanya di DLH itu hanya bisa dihitung jari ya. Kalau kita mau pakai rasio PPNS 1 banding 10.000 aja gitu ya, di Kota Bandung ini butuh 50 PPNS. Itu hanya untuk mengurusi sampah gitu. Nah, jadi ada banyak isu yang memang masih gap sehingga aturan apapun, sebagus apapun pasti akan sulit terimplementasikan pada sistem yang sekarang. Tapi kita bisa mulai mengembangkan desain regulasinya yang juga lebih baik, gitu ya. Sehingga dengan jumlah yang ada sekarang, kita masih bisa melakukan sampai level tertentu, karena kita bisa melakukan pengawasan secara random dulu ya, dan penindakan secara random itu kan juga dikenal ya di dalam sistem penegakan hukum kita. Tidak harus menyeluruh dulu gitu pengawasannya. Nah, untuk itu kita sudah mendesain misalnya kenapa petugas itu harus petugas resmi pemerintah karena dia akan mempunyai fungsi pengawasan sampai level tertentu. Gitu. Itu juga akan menjadi salah satu bagian dari peran petugas pengumpul nantinya gitu. Lalu nanti bagaimana pengawasan ini setelah ada pelanggaran ditindak. Perlu ada filterisasi dulu. Kita mula-mula bisa kenakan sanksi-sanksi administratif seperti peringatan, dan sanksi administratif yang relatif bisa diterapkan oleh level kelurahan, misalnya ya, gitu ya. Baru setelah pelanggaran keberapa itu dilakukan sanksi yang lebih tegas seperti denda, gitu ya. Dan itu harus diproses oleh mungkin PPNS. Nah, itu tahapan-tahapan itu kurang lebih juga sudah mulai kita terapkan di desain-desain Perda, dan kalau di Kota Bandung di desain Perwal. Tinggal nanti kita uji coba implementasinya sampai mana kita bisa melakukan pengawasan. Tapi paling tidak dengan itu coverage pengawasan akan meningkat secara signifikan ya dengan desain yang tepat. Sehingga jumlah tenaganya bisa lebih efisien. Gitu. Itu yang sedang diupayakan Bapak Ibu ya. Tentu saja evaluasinya belum bisa kita lihat apakah efektif atau tidak gitu. Tapi paling tidak hanya ke sana. Yang saya bisa share adalah apa yang terjadi di Filipina ya. Di Filipina ada sebuah kota San Fernando yang besok juga akan diceritakan lebih jauh. Itu dia dengan sistem filterisasi seperti itu ya, di mana petugas di level kelurahan atau desa itu bisa difilter dengan kombinasi sanksi sosial dan sanksi administratif lah seperti itu. Itu yang harus diproses oleh DLH kotanya itu jauh lebih sedikit gitu, bisa dikurangi secara signifikan lah gitu ya. Dan nanti yang penting juga adalah makanya saya sering mengangkat juga bahwa penegakan hukum ini adalah investasi gitu.
Kenapa? Karena di awal-awal mungkin akan banyak kan yang harus dilanggar. Itu pun yang sudah terjadi waktu kalau kita bicara kasus kota San Fernando. Tapi waktu saya datang di sana, waktu proses ini sudah berjalan 2 tahun, itu tidak lebih dari 5 pelanggaran per tahun yang harus diproses oleh Dinas Lingkungan Hidup. Sebagian besar bisa diproses dengan sanksi yang lebih ringan di level kelurahan dan desa. Jadi itu yang bisa kita pelajari sampai saat ini dari negara lain dan kita coba terapkan juga di Indonesia gitu. Nah, lalu apakah ini penerapan sistem ini cocok untuk masyarakat kota? Justru penerapan sistem yang berjalan sudah dicoba oleh PBB dan termasuk sistem penegakan hukumnya, pembinaan dan lain sebagainya sampai ke penindakan itu justru adalah yang dibutuhkan untuk sebuah masyarakat perkotaan. Jadi kalau kita buat perda di landasan-landasannya itu salah satu landasan untuk kenapa perda ini disusun seperti ini adalah karena kita menyesuaikan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan yang sudah individualis itu susah untuk dikelola gitu. Jadi nanti susah kalau kita lihat nanti mungkin besok ya oleh Pak Vicky akan dijelaskan rekaman ketaatan pemilahan. Kita bisa lihat nanti yang ketaatan pemilahannya rendah ya, Bu ya, itu adalah di daerah-daerah di mana banyak pendatang. Jadi biasanya Pak RW itu ya, RW yang relatif bagus gitu ya, itu tidak terlalu kesulitan untuk mengelola warga yang tinggal gitu. Tapi begitu banyak warga pendatang repot dia gitu. Nah, disinilah yang namanya penegakan hukum itu berfungsi. Jadi umumnya kita secara umum polanya adalah kalau banyak warga yang tinggal itu ketaatan bisa 80%, bisa hampir 100%. Tapi kalau banyaknya warga pendatang, apalagi di sekitar kawasan industri pasti repot. Gitu. Nah, kemudian terkait Perdes, Mas Tony, jadi kita juga sedang ini nih ya dengan Bapak Ibu dari Kabupaten Bandung sedang mencoba mengkonsepkan perda yang baru ya, perda pengelolaan sampah yang baru. Di sana kita salah satu yang menjadi pembahasan, tapi ini masih levelnya raperda, tapi kalau mau di-share mungkin bisa di-share ya, tapi nanti harus izin dulu dengan Bapak Ibu dari Kabupaten Bandung. Itu adalah bahwa bagaimana pembagian peran antara pemerintah kabupaten dan desa. Nah, di sini yang sudah kita rancang ya. Jadi misalnya desa itu berperan pada pengumpulan, termasuk pengawasannya dan lain sebagainya. Dan nanti dari pembagian peran itu, Perdes akan bisa dibuat ya berdasarkan perda gitu. Jadi penting bahwa Perdes ini dibuat berdasarkan perda. Kenapa? Karena pemerintah desa itu kepala desanya adalah orang yang dipilih gitu ya, elected official gitu. Elected official ini orang yang dipilih ini biasanya masalahnya tuh sama seperti di Filipina ya. Mereka ragu mengatur warganya untuk kebijakan yang tidak populer. Nah, dengan adanya perda mereka punya dasar hukum untuk mengatakan saya menjalankan perda sehingga saya membuat perdes ini. Tapi itu diharapkan tidak mempengaruhi pemilihan dia di pemilihan di pilkades berikutnya gitu. Jadi itu variabel-variabel itu semua harus dihitung. Jadi mungkin yang dari cerita saya ini, maaf kalau agak panjang, tapi saya hanya ingin memperlihatkan begitu kompleksitas yang harus kita pertimbangkan di dalam merancang sebuah kebijakan dan produk kebijakan. Contohnya dalam ini regulasi soal pengumpulan ya. Terus memikirkan peran Perdes gimana, itu harus dikonsepkan dulu gitu ya dari awal pembagian peran kabupaten dan desa gitu. Dan nanti hari Kamis ada ilustrasi lebih lanjut soal bagaimana kita mengatur pengelola kawasan tadi, seperti dikatakan oleh Pak Rofi. Itu juga besok hari Kamis akan dielaborasi jadi contoh. Tapi yang lain-lainnya kayaknya kalau mau detail harus di pelatihan berikutnya. Terima kasih. Oke, baik. Kelihatannya tidak ada lagi tambahan pertanyaan ya dari sini. Iya, dan tadi sudah dijawab juga sama Pak David.
Baik Bapak Ibu, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, kita akan menutup sesi ini. Tapi tolong ini kita mau foto bersama lagi nih, sama ada request dari tim teknis, jadi minta tolong dibuka kameranya. Ayo kita siap-siap foto dulu biar ada dokumentasi. Siapa yang akan ambil foto ya dari tim teknis? Saya, Kang. Oke, sama Tasya ya. Kita ikut aba-abanya Tasya ya. Ya, Mangga, ini ada bakal tiga kali difoto karena ada 3 slide. Ini buat yang pertama. Siap-siap, 1, 2, 3. Oke. Ini buat yang kedua. Siap-siap. 1, 2, 3. Dan ini buat yang terakhir. Siap-siap. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lebih Terima lanjut, kasih, sama-sama. kita tutup ya Bapak Ibu ya. Kita ketemu lagi besok pagi ya, jam 9 waktu Indonesia Barat. 9.30, maaf, 9.30 waktu Indonesia Barat. Nah, Terima kasih Mbak Iwut. waktu Indonesia bagian Juga, tengah. Oke. sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa besok. Ini ya. Sampai besok. Tony. Iwut. Terima kasih. Sampai